Halo, sebelum kamu tidur malam ini, dengarkan cerita ini dulu. Cerita tentang seorang mahasiswa baru yang memilih kos murah dan tidak tahu kalau kamar itu sebenarnya masih dihuni seseorang yang tidak terlihat. Nama cowok ini Ardi. Dia baru pindah kota untuk kuliah. Uangnya pas-pasan, jadi dia mencari kos yang murah, tidak peduli lokasi yang agak masuk gang. Akhirnya dia menemukan sebuah kos tua, bangunannya gelap, catnya terkelupas, dan koridornya bau lembab. Pemilik kos seseorang ibu-ibu berusia 50-an menyambutnya dengan wajah datar. Kosong, hanya kamar nomor 7 nak, di ujung. Ardi tidak terlalu memikirkan apapun. Yang penting murah, dia masuk ke kamar. Begitu pintu dibuka, Ardi merasa kamarnya sempit sekali. Bukan karena ukurannya kecil, tapi seperti ada seseorang di dalam. Rasanya gerah, sesak. Dia memeriksa semuanya. Kasur tua, lemari kayu dengan pintu agak rusak, meja belajar kusam. Tidak ada yang aneh, hanya perasaannya tidak nyaman. Malam pertama, Ardi langsung tidur karena lelah. Tapi jam 01:12 malam dia terbangun. Dia mendengar suara gesekan pelan dari arah lemari, serok serok serok, seperti ada pakaian lama digesek paksa. Ardi bangun, menyalakan lampu dan membuka lemari. Kosong, tidak ada apapun. Dia menutup lemari lagi, suaranya hilang. Ardi mencoba tidur kembali. Besok paginya Ardi bertemu ibu kos. Bu, kamar nomor 7 sebelumnya ada yang pakai ya? Ibu kos berhenti menjawab, kemudian menjawab cepat. Ada, tapi sudah pindah. Tapi ada hal ganjil. Ibu kos menundukkan wajah, tidak menatap Ardi sama sekali. Lalu dia buru-buru kembali ke dapur. Ardi ingin bertanya lagi, tapi suasana tidak mendukung. Malam berikutnya, gesekan itu muncul lagi. Ardi mulai sedikit kesal. Dia mendekati lemari dan menempelkan telinga di permukaan kayunya, dan dia mendengar napas dari dalam, pelan, terputus-putus, seperti seseorang bersembunyi dan menahan suara. Ardi kaget, mundur 3 langkah. Ini tidak wajar. Dia langsung membuka lemari dengan cepat, dan lagi-lagi kosong. Benar-benar kosong. Ia menghela napas, menutup lemari. Tapi saat pintu lemari menutup penuh, ada tangan pucat yang terlihat refleks menarik celah pintu seperti baru saja bersembunyi. Ardi langsung lemas. Besok paginya Ardi mencoba mencari tahu. Dia bertanya pada tetangga kos yang tinggal persis di samping kamar 7. Tetangga itu seseorang mahasiswa tingkat akhir menatap Ardi serius. Kamu tidur di kamar itu sendirian? Ardi bingung. Tentu saja sendirian. Mahasiswa itu menelan ludah. Dulu penghuni sebelum kamu ditemukan di dalam lemari. Dia meninggal. Tapi sampai sekarang ibu kos masih bilang dia pindah. Ardi merinding hebat. Mahasiswa itu menambahkan, kalau kamu dengar suara gesekan, jangan buka lemari dalam keadaan gelap. Dia biasanya masih di dalam. Ardi langsung ingin pindah, tapi uang sewa bulan pertama sudah dibayar, dan dia harus menunggu sampai akhir bulan untuk tarik kembali deposit. Akhirnya dia memutuskan bertahan beberapa hari lagi. Malam itu suara gesekan jauh lebih keras, bukan serk-serk, tapi seperti seseorang mengaruk kayu di dalam lemari. Dengan putus asa, gerak, gerak, gerak. Ardi menutup telinga, lalu terdengar suara bisikan, pelan tapi jelas. Jangan buka, jangan buka, jangan buka lemari. Ardi ketakutan. Suara itu berasal dari bawah kasur, bukan dari lemari. Tapi suara gesekan dari lemari juga terdengar. Seakan-akan ada dua sosok yang berbeda. Yang satu di dalam lemari, yang satu bersembunyi di bawah kasur. Ardi ingin kabur. Dia masih genggam pintu.
tetapi pintunya tidak bisa dibuka, macet. Suara dari lemari semakin keras. Seseorang yang sedang mukul-mukul dari dalam. Tiba-tiba lemari bergetar hebat. Ardi panik menekan pintunya. Keluar. Tiba-tiba suara bisikan dari bawah kasur berubah menjadi teriakan. "Jangan buka lemari, dia bukan aku." Ardi menoreh dengan gemetar dan melihat sepasang mata merah yang menatap dari bawah kasur. Keesokan paginya, ibu kos menemukan kamar Ardi kosong. Pintunya terbuka lebar. Semua barang tertinggal, tapi Ardi hilang. Di depan lemari ada jejakan goresan panjang seperti bekas kuku mencakar lantai menuju masuk ke dalam lemari. Dan sampai hari ini, ibu kos masih menuliskan papan kecil di depan pintu kamar itu. "Kamar sedang dalam perbaikan, tidak untuk disewa. Tapi setiap malam kalau kamu berjalan di koridor kos itu dari balik pintu kamar nomor 7, kamu masih bisa mendengar suara gesekan serk 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 seperti seseorang yang belum berhasil keluar." Sekian dari saya, terima kasih.